Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita masih dipertemukan kembali untuk memuji dan mengusahakan nama Tuhan. Dan ibadah pada pagi hari ini kita awali jemaat bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik. Bye.
saat pagi hari ini Engkau telah menolong, melindungi, memberkati kami, kehidupan kami sepanjang ini ya Tuhan. Kami bersyukur atas semua berkat-Mu ini ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami atas segala dosa dan kesalahan kami, apa yang kami lakukan yang sering mengecewakan Engkau, kami mohon supaya Engkau sendiri ya Tuhan yang akan mengampuni kami dalam pemikiran kami, tutur kata kami, dalam apa yang kami lakukan yang sering mengecewakan Engkau ya Tuhan. Kami mohon supaya Engkau sendiri ya Tuhan yang akan mengampuni Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami akan beribadah pada saat ini Tuhan. Tolong Engkau sendiri ya Tuhan yang akan memimpin dalam ibadah pada saat ini ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan, sucikan hati ruangan ini ya Tuhan, supaya Roh Kudus sendiri ya Tuhan yang akan pimpin di dalam ibadah ini ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa anak-anak-Mu ya Tuhan yang akan ambil bagian untuk haleluya melayani Engkau Tuhan. Tolong Engkau sendiri ya Tuhan yang akan pimpin, itu juga ya Tuhan yang pimpin di dalam puji-pujian Tuhan. Kami serahkan di tangan kuasa-Mu, supaya Engkau sendiri ya Tuhan yang akan campur tangan. Begitu juga ya Tuhan yang membawa yaitu singer, alat musik maupun dalam haleluya kolektor maupun haleluya persembahan. Tuhan, kami serahkan di tangan kuasa-Mu, supaya Engkau sendiri ya Tuhan yang akan pimpin. Itu juga dalam firman-Mu nanti ya Tuhan, yang disalurkan melewati hamba-Mu Tuhan, supaya Engkau sendiri ya Tuhan yang akan berkata-kata, supaya Roh Kudus sendiri ya Tuhan yang turun untuk memimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan di dalam firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami buka dalam ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Dan kita lanjutkan yaitu pujian Allah itu baik. Yang
dan hati yang gembira. Saatnya yaitu untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Jemaat bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalian langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Dan kita berdiri untuk mengiringi dalam firman Tuhan, yaitu bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Hidupku
Seperti pujian ini Tuhan, bahwa kami yakin ketika Engkau berfirman, kami yakin kami akan kuat ketika Engkau bersama dengan kami. Tidak ada satupun hal yang mustahil dalam kehidupan kami. Bahkan ketika kebenaran firman Tuhan itu menegur hati kami, firman Tuhan itu tidak mustahil untuk membentuk hati kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang rindu akan kebenaran firman Tuhan, yang rindu akan Engkau ubahkan melalui kebenaran firman Tuhan. Hati kami yang keras ini Tuhan, kami yakin Engkau mampu melunakkannya melalui kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan ini bukan hanya kami dengarkan, melainkan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, kiranya Engkau tolong hamba-Mu yang akan membentangkan kebenaran firman Tuhan. Engkau beri hikmat daripada Tuhan untuk dapat memberitakan firman Tuhan dengan sejelas-jelasnya kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar dan merenungkannya. Amin. Saya persilakan duduk kembali kepada saudara-saudara. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita kembali lagi berkumpul merayakan bahwa Tuhan itu adalah Allah kita yang hidup pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan kita ada sebagaimana kita ada itu karena anugerah Tuhan. Kita bisa berdiri sampai saat ini di kaki kita itu karena pertolongan Tuhan. Itu karena campur tangan Tuhan yang begitu besar di kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan seri khotbah kita dalam khotbah di bukit. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Matius 7. Kita sudah sampai di ayat 12. Kita akan merenungkannya di ayat 12 sampai ayat 14. Kita akan baca bersama-sama. Matius 7 ayat 12 sampai ayat 14. Bapak Ibu yang tidak bawa Alkitab bisa membacanya melalui slide di proyektor. Kita akan bacakannya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesat itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesatlah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Ketika kita sekolah minggu atau kita dulu sering mendengar di dalam dunia ini ada dua jalan, ada yang lebar dan ada yang sempit. Yang lebar itu api, maka yang dihasilkan adalah jiwa kita akan mati. Tetapi yang sempit, hidup kita akan berseri. Itu tidak asing ya buat kita. Bapak Ibu lagu ini, anak-anak kecil di dalam sekolahnya, dalam sekolah minggunya, dalam sekolah di umum mereka, di sekolah negeri mereka, mulai dari SD, ada lagu demikian. Tapi sangat sedikit sekali kita dapat memahami makna di dalamnya. Atau kita sebenarnya tahu, tapi sangat sulit untuk kita melakukannya dalam kehidupan kita. Pada bagian ini ada namanya istilah golden rule atau hukum emas. Istilah ini sangat amat sering kita dengar dalam kehidupan kita.
terutama di kehidupan kita di dalam masyarakat. Istilah ini awalnya sudah ditemukan pada abad-abad pertama para penafsir Alkitab. Tetapi kemudian istilah ini semakin digaungkan. Seperti kalau sekarang FYP gitu ya, viralnya pada abad 16 sampai abad 17. Bagaimana harus mengikut Tuhan? Bagaimana seorang mengikut Tuhan? Ada hukum emas di dalamnya. Ada hukum yang mengatur. Bahkan dikatakan dan seluruh kitab Taurat berpangku di dalamnya. Di ayat 12 dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yesus mengatakan demikian, ketika saat itu kembali di atas bukit, ini bukanlah awal-awal mungkin murid atau orang-orang yang bersama dengan Yesus yang mengikuti Yesus itu bukanlah kalimat yang asing. Karena dikatakan seluruh hukum Taurat ada di dalam situ. Jauh sebelum Yesus mengatakan demikian, para ahli Taurat, para rabi-rabi mengatakan, jangan melakukan apapun pada orang lain yang kamu tidak ingin mereka lakukan kepadamu. Sepertinya agak mirip ya. Sekali lagi saya bacakan jalan ini, jangan melakukan apapun kepada orang lain yang kamu tidak ingin mereka lakukan kepadamu. Seolah-olah mirip. Sehingga hukum-hukum itu, sehingga aturan itu, etika itu sudah ada turun-menurun. Ketika awal-awal bangsa Israel sampai pada saat itu pada Yesus berbicara demikian kepada para pengikutnya. Terutama ternyata bukan hanya para ajaran para rabi, bukan hanya ajaran ahli Taurat saja pada saat itu. Ketika kita mulai belajar, ketika kita belajar membaca buku, kita belajar bukan hanya ketika kita di sekolah, karena pelajaran ini juga kita nggak dapatkan di sekolah umum. Tapi kita belajar dalam buku-buku etika yang ada. Kita membaca buku-buku yang ada di sekitar kita. Ternyata bukan hanya di dalam kekristenan, bukan hanya dalam ajaran orang Yahudi ada hukum itu. Tetapi ketika kita membacanya dalam kitab suci agama yang lain, kita juga menemukannya di dalam kitab orang Konghucu, di dalam Analek 15 ayat 23. Ini kitabnya orang Konghucu ya. Jangan lakukan kepada orang lain apapun yang kamu sendiri tidak ingin orang lain melakukan kepadamu. Ya, prinsip ini sangat dipegang erat bagi sesama kita orang Konghucu. Dan ternyata bukan hanya Konghucu saja. Ada kitab orang Hindu di dalam kitab Mahabharata 5 ayat 1517 dikatakan, jangan lakukan pada orang lain apa yang akan menyebabkan orang lain sakit jika itu diperlakukan kepadamu. Di dalam saudara kita Buddha, dalam kitabnya, di dalam Udana Varga pasal 5 ayat 18, jangan sakiti orang lain dengan cara yang jika diperlakukan kepadamu, kamu pun akan sakit. Ternyata standar etika ini bukan hanya ada pada saat hukum Taurat itu, saat ajaran ahli Taurat itu, bukan hanya saat ajaran para rabi pada masa sebelum Yesus. Jadi seolah-olah kalau kamu gak mau disakiti, ya jangan menyakiti orang lain.
Kalau kamu tidak mau difitnah, janganlah memfitnah orang lain. Kalau kamu tidak ingin dihakimi di depan orang lain, ya jangan menghakimi orang lain di hadapan khalayak umum. Kalau kamu nggak mau kecurian, ya jangan mencuri. Bisa dikatakan ini seperti hukum karma. Wah, kamu itu jadi seperti ini, kecolongan, kecurian, kemalingan karena mungkin kamu dulu itu pernah mencuri. Kamu bisa disakiti orang lain sampai sesakit itu. Jangan-jangan kamu dulu pernah menyakiti orang lain. Lihat dirimu. Itu dalam ajaran mereka. Adanya hukum timbal balik. Lalu apa bedanya dengan ajaran Tuhan Yesus? Apakah sama saja? Berarti sama saja dong mengikuti Tuhan. Sama saja dong ketika saya percaya kepada Tuhan, kepada yang daripada yang lainnya sama. Tapi apakah demikian? Memang sepertinya itu sama, mirip-mirip. Tetapi ketika kita baca perlahan-lahan, itu sangat amat berbeda. Sepertinya sama, tetapi berbeda. Perbedaannya apa? Pada ajaran yang lain dikatakan dengan kata jangan. Kalau kita belajar mulai anak SMP SMA itu ada namanya kalimat negatif. Jangan. Awakmu jangan lari-lari nanti dan kamu jatuh. Itu kalimat negatif. Ada kata jangan. Jangan makan kecut-kecut nanti asam lambungmu naik. Itu namanya kalimat perintah negatif. Berbeda dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Dalam bahasa aslinya, dalam bahasa literalnya, terjemahan literalnya dikatakan dalam segala sesuatu lakukanlah kepada yang lain sebagaimana orang lain yang ingin lakukan kepadamu. Yesus tidak mengajarkan kepada kita berbuat baik kepada orang lain ketika orang lain tersebut berbuat baik. Tuhan Yesus tidak mengajarkan, kamu berbuat baik loh sama bapak itu. Ingat dia dulu sudah berbuat baik kepadamu. Balas seperti itu. Bukan. Tetapi lebih daripada itu. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, jangan mengharap orang lain itu berbuat baik juga kepada kita. Maksudnya apa? Aku tambah bingung. Maksudnya apa ketika aku berbuat baik? Saya menginginkan orang lain berbuat baik juga dong kepada saya. Itu sudah lumrah. Itu sudah wajar. Wajarnya orang yang berbuat baik selalu ingin mendapatkan hal yang baik. Betul nggak? Aku lo baik kepadamu. Ingat lo ya. Ketika kamu itu sedang kesusahan, tak tolong lo. Nanti kalau aku susah, tolongin ya. Itu sudah wajar. Ketika kita menolong orang lain, kita mengharapkan balasan. Mungkin itu hal-hal yang wajar, etika yang wajar dan sebagainya. Tapi lebih daripada itu yang Yesus ingin katakan. Berbuatlah baik sekalipun orang lain tidak membalas perbuatan baik itu kepadamu. Ketika orang lain berbuat salah kepada kita, sampai kita berkata, cekno banget sih orang itu. Kalau bisa tenggelamkan lah di dasar laut dalam, dikasih
berat yang bukan berat sih, sampai bilang sangke menyakiti hati kita. Mungkin kita secara manusia ketika disakiti seperti itu, atau ketika orang lain yang berbuat salah kepada kita, kita dengar dia itu kecelakaan. Lah kok enggak parah menisan, kok cuma sobek dikit, kok menisan aja. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekalipun orang lain berbuat salah kepada kita, menyakiti hati kita, berbuat salah sebesar apapun dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus berkata, tetap berbuat baik kepada dia. Kita berbuat baik diajarkan dulu ketika kita masih kecil, ketika kita memberi, kita beri dengan ikhlas. Ikhlas itu adalah tidak menuntut balas. Ketika kita berbuat baik, jangan kita mengharap orang lain nanti pasti berbaik kepada kita. Kalau kamu gak berbuat baik, aku stop. Gak berbuat baik kepada kita. Jadi kasih itu pasif, sedang kejahatan itu adalah aktif dalam diri kita. Ukuran kita berbuat baik kepada orang lain, sejauh mana orang lain berbuat baik kepada kita, itu adalah kejahatan aktif, bukan kasih kita yang aktif. Allah adalah kasih. Allah menunjukkan kasih. Kita itu adalah imitasinya Allah yang Tuhan Allah percayakan di dalam dunia ini. Kita juga umatnya itu adalah kasih yang harus melancarkan kasih itu kepada sesama. Sekalipun disakiti, sekalipun dihina, sekalipun mungkin diperlakukan tidak adil, Yesus mengatakan tetap melakukan yang terbaik, tetap doakan orang yang menyakiti. Berat, kenapa tidak berat? Tuhan Allah tidak menginginkan kita sama standarnya dengan orang lain. Kita lebih satu langkah, dua langkah di depannya. Tetap mengasihi. Sehingga dasar segala perbuatan kita itu adalah kasih. Kita mendoakan, bukan mengutuk orang yang menyakiti kita. Kita mengucapkan berkat kepada orang yang telah memfitnah kita. Kita menyampaikan kasih kita, kebaikan kita kepada orang yang mungkin mempermalukan kita di depan Tuhan. Memang berat, sehingga dikatakan masuklah melalui pintu yang sempit. Untuk melakukannya itu bukan perkara yang mudah. Saya sendiri secara manusia, ketika saya disakiti, ya ingin membalas. Ketika saya difitnah, saya juga ingin, ini loh orang yang engkau percayai, ini loh orang yang engkau dengar kata-katanya itu gak benar, menyampaikannya. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian berapa kali pernah mendengar kesaksian atau sekali mendengar kesaksian dari kami ketika kami usaha, kami ditipu orang sekian juta. Apakah kami semoga aja gini. Sekalipun saya berat, tetapi sesama maksudnya itu pasangan hidup yang Tuhan percayakan pada saya, senantiasa mengajarkan sudah gak apa-apa, Tuhan menyediakan lebih daripada itu.
doakan yang terbaik, tetap lakukan yang baik, tetap berbuat baik kepada orang lain. Jangan menyimpan dendam, jangan menyimpan amarah. Ketika kita menyimpan dendam, ketika kita menyimpan amarah, kita hanya akan diperbudak oleh kemarahan yang ada. Ketika kita diperbudak dengan kemarahan yang ada, tidak akan ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Ketika kita marah, ketika kita merasa dendam, orang lain yang gak ngerti apa-apa mungkin bisa kena imbas. Anak-anak kita yang gak ngerti apa-apa bisa menjadi pelarian kemarahan kita. Coba Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu kerja atau di dalam rumah, kita marah kepada rekan sekerja kita, kita marah kepada orang yang ada di sekitar kita. Kira-kira ketika kita pulang ke rumah, pulang di rumah, dan kita tidak menyelesaikannya kemarahan itu, ada imbas nggak ke anak-anak kita? Ada imbas nggak kepada pasangan kita? Tentu ada. Melakukan kesalahan sedikit saja sudah doa, karena diri kita dikuasai oleh kemarahan. Ya Tuhan ingin katakan, lepaskanlah itu, lepaskanlah pengampunan, berdamailah, tetap berbuat baik, jangan menyimpan. Seberat apapun, sesakit apapun orang lain ingin lakukan, dan kita rasakan itu, tetap lakukan yang terbaik bagi orang lain, bagi orang yang telah menyakiti kita. Bapak Ibu saudara sekalian, di ayat yang ke-13, masuklah melalui pintu yang sesak, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasan. Ketika kita memilih memendam, ketika kita memilih untuk melakukan yang tidak baik, kecenderungan manusia yang berdosa ini selalu ingin melakukan yang tidak baik, bebas. Melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, rasanya bebas, gampang, sangat mudah, sangat amat tidak sulit. Tidak usah kita diajari, kita bisa tahu. Tetapi Yesus katakan, masuklah melalui jalan yang sesak. Sekalipun sangat terjal, sekalipun sangat berat, ayo kita ambil bagian di dalamnya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang dapat mendapatkannya. Pada akhirnya kita akan dilihat oleh Tuhan. Sejauh manakah kita mengikut Tuhan? Apakah benar kasih itu yang Tuhan tanamkan dalam hati kita lakukan pada orang lain? Atau benar aku nggak membalas, tapi saya diam aja ketika dia membutuhkan? Benar aku nggak membalas, mencaci maki orang yang telah menyakitiku, tapi aku diam aja lah ketika dia kesusahan, bodoh amat. Tidak. Tuhan Allah berkata, jikalau engkau tahu berbuat baik dan kamu tidak melakukannya, kamu berdosa. Kalau kita tahu berbuat baik kepada sesama kita, tapi kita menutup mata, kita tidak melakukannya, kita berdosa. Kita bisa melakukan yang baik, kita bisa menolong, kita bisa memberikan pertolongan,
tetapi kita tidak melakukannya, itu sama saja kita berdosa. Terus bagaimana ketika aku disakiti adalah baik dengan dia menanti pertolongan Tuhan. Nantikanlah pertolongan Tuhan untuk menguatkan hati kita. Mintalah kemampuan daripada Tuhan untuk menolong kita melakukan hal yang baik kepada sesama kita sekalipun itu sulit. Sekali lagi, kasih sebagai dasar kita berbuat baik kepada orang lain, bukan meminta balasan kepada orang lain. Kita harus tetap berbuat baik kepada orang lain, tetap melakukan yang terbaik bagi orang lain, tanpa kita harus mengharapkan orang lain berbuat baik juga kepada kita. Yang Tuhan tuntut kita mendahului untuk berbuat baik terlebih dahulu. Tetap melakukan yang terbaik, tetap mendoakan Tuhan, tetap memberkati mereka dengan kata-kata kita yang baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal ini sama dengan hukum yang pertama dan yang utama. Di dalam Matius dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan yang hukum kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sama seperti di ayat 12 ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena disitulah semua hukum Taurat, karena disitulah hukum para nabi, karena disitulah semua kebenaran firman Tuhan itu ada. Kita tidak bisa mengasihi Tuhan, kita tidak bisa mengatakan Tuhan aku mengasihi engkau, tetapi hidup kita masih berlumur dengan kemarahan. Kita tidak bisa mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku, tapi sama orang lain menyimpan dendam. Wujud kita mengasihi Tuhan kita lakukan kepada orang lain. Bagaimana bisa kita mengasihi Tuhan yang tidak terlihat, tapi kita tidak mengasihi orang lain? Dalam hidup kita membenci orang lain, memusuhi orang lain. Kalau kita lihat di sekeliling kita, kira-kira banyak orang yang gimana di sekitar kita, yang memusuhi kita, atau orang yang mengasihi kita? Ketika kita melihat orang lain di sekitar kita, banyak orang yang kita benci atau banyak orang yang kita kasih? Sekali lagi ini memang sulit. Ketika kita mengikuti Tuhan, kita harus menyangkal diri. Inilah salah satunya. Menyangkal diri, ingin membalas yang Tuhan ingin katakan, berbuat baiklah. Ingin sekali menyakiti sama seperti dia menyakiti saya. Tetapi Tuhan Yesus katakan, kasihilah. Ingin sekali saya membalas, menghakimi. Yang Tuhan katakan, doakanlah. Mari kita melihat hati kita. Sudahkah kita melakukannya dalam kehidupan kita? Lebih daripada orang lain. Sama seperti Tuhan yang tetap mengasihi kita, tetap memberikan yang terbaik buat kita. Sekalipun kita seringkali berbuat salah kepada Tuhan,
Amin firman Tuhan. Kita akan menundukkan kepala kita akan mengoreksi hati kita. Mari Bapak Ibu, kita akan menundukkan diri kita sendiri, kita mengoreksi hati kita. Hanya diri kita dan hanya Tuhan yang tahu siapa diri kita. Apakah kita bisa dengan sungguh-sungguh mengasihi orang yang menyakiti hati kita? Apakah kita bisa mengampuni dengan sepenuh hati orang yang telah menyakiti kita, bahkan orang yang telah melukai diri kita? Apakah kita bisa menerima dengan tulus hati orang yang telah memfitnah dan menghina kita? Apakah kita bisa menerima pasangan kita atau anak kita yang telah menyakiti hati kita? Jikalau kita masih ada dendam, jikalau kita masih ada kekecewaan, jikalau kita masih ada kepahitan, ingat, kita harus melepaskannya. Kita harus jalan terus maju ke depan. Karena kita tahu bahwa Yesus memenuhi hati kita, memenuhi hidup kita dengan cinta kasih-Nya. Kita memohon ampun kepada Tuhan jika mungkin selama ini kita melupakan kasih Tuhan, kita melupakan kebaikan Tuhan, sehingga kita tidak menyalurkan kebaikan, kita tidak memberikan hal yang terbaik bagi orang, kita tidak dapat mengasihi orang lain dalam kehidupan kita. Kita mohon agar Tuhan memampukan kita untuk dapat mengasihi orang lain, tetap mengasihi orang lain, sekalipun orang lain tidak berbuat baik kepada kita. Mohon dan kasih apakah Bapa lama kita dalam doa. Tuhan kepada surga, terima kasih. Firman sudah menunjukkan mengingatkan kepada kami bagaimana Tuhan mengasihkan dengan kasih yang sempurna, kasih yang tiada batas di dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau rela mati untuk mengasihi orang-orang yang berdosa. Firman mengingatkan kepada kami supaya kami saling mengasihi. Firman mengingatkan kepada kami untuk kami melakukan kebaikan, bukan hanya kepada orang yang baik kepada kami, tetapi pada orang yang berbuat salah, pada orang yang mungkin sudah menyakiti hati kami, pada orang yang mungkin sudah memfitnah kami. Dan kemudian kami berbuat baik kepada setiap orang yang membenci kami. Tuhan, kami tidak dapat melakukan itu tanpa Engkau, karena kami masih hidup dalam keganjilan. Seringkali manusia ingin membalas yang jahat dengan yang jahat, karena dosa yang ada di dalam diri manusia. Saat ini Tuhan, Firman sungguh luar biasa mengingatkan kami. Sekalipun kami disakiti, sekalipun kami difitnah, sekalipun kami dibenci, sekalipun kami lakukan yang tidak baik di dalam kehidupan kami, tapi Tuhan mengasihi kami untuk mengasihi mereka. Bagaimana Tuhan mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi Tuhan memberikan kekuatan mereka bermanfaat sehingga kasih Tuhan dapat melebar kepada setiap orang-orang yang berada di dalam Tuhan. Kasih Tuhan boleh melanda mereka sehingga
Tuhan kami, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Tuhan, kami mohon kepadamu Tuhan, berilah berikan kemampuan mereka untuk melakukan firman. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami tidak simpan dendam. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami lebih mengampuni, lebih mengasihi kepada setiap rakyat tidak berbuat baik kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu, bahkan kami sebagai hamba-hamba-Mu hidup besar, hidup berdampingan bahkan dengan orang-orang yang tidak baik terhadap kami. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Dalam kehidupan kami, kasih Tuhan boleh dinyatakan terhadap mereka yang membutuhkan. Tuhan, berkatlah firman-Mu ya Tuhan, agar supaya tidak hanya kami dengar, tapi firman dapat kami lakukan, sehingga kedamaian cipta di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati kami untuk berdamai satu dengan lain. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan, hamba-Mu yang berjalan dalam renungkan, persiapan dan menyampaikan firman-Mu ini. Dan terus pakai dengan kuasa, sehingga boleh hamba berkati setiap orang, berkati setiap orang yang di sekitarnya, berkati bagi pekerjaan Tuhan yang telah Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan syukur kami firman-Mu yang kami berdoa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih satu lagi. Puji nama Tuhan, dan kita bersyukur pada Tuhan pada saat ini kita sudah mendengarkan berbagai firman Tuhan yang telah kita dengar ini, supaya menjadikan dalam kehidupan kita lebih ingat tentang mengasihi Tuhan, dan apapun pergumulan kita, yang kita alami, supaya Tuhan selalu tetap berpegang teguh, supaya kita selalu ingat bahwa Tuhan selalu mengasihi kita dan menopang kita, dan untuk meresponi di dalam firman Tuhan kita. Lanjutkan pujian, yaitu berikan ku hati. Dengan
kami yang berkata di kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan buat kesempatan Tuhan, buat kasih Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Dan ajalah kami untuk senantiasa mengingat Tuhan, menyatakan kasih Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Meskipun terkadang di dalam hidup kami mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan bagi kami, tetapi ajalah kami untuk tetap mengasihi, tetap menyatakan kasih Tuhan kepada sesama kami Tuhan. Kami manusia yang berdosa, kami masih memiliki ego kami masing-masing, kami masih memiliki keinginan kami masing-masing Tuhan. Mungkin ketika kami disakiti, kami bisa membalas lebih kejam daripada orang menyakiti kami. Tetapi ingatkanlah kami, Roh Kudus-Mu senantiasa mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup di dalam Tuhan, bagaimana kami harus tetap mengasihi sesama kami meskipun terkadang kasih kami dibalas dengan kejahatan atau ketidakbaikan yang tidak menyenangkan hati kami. Tetapi ajalah kami untuk mengingat Tuhan bahwa Tuhan lebih dahulu mengasihi kami, meskipun kami kadang menolak Tuhan, bahkan kadang menyalibkan Tuhan untuk kedua kalinya dalam hidup kami, tapi Tuhan tetap setia menyertai dan mengasihi kami. Engkau adalah teladan yang baik bagi kami, Engkau adalah teladan yang sempurna buat kami bagaimana kami harus mengasihi. Ketika Engkau menginginkan kami mengasihi, Engkau telah lebih dahulu mengasihi kami. Bapa, kami mengucap syukur sekali lagi atas segala hikmat dan kebijaksanaan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini belum hadir atau tidak bisa hadir bersama-sama ibadah bersama-sama dengan kami, mungkin karena sakit. Kami percaya Tuhan yang akan jamah, Tuhan yang akan sembuhkan, Tuhan yang akan memberikan pemulihan melalui obat yang diberikan oleh dokter ataupun makanan yang dikonsumsi, sehingga boleh pulih seperti sedia kala dan boleh menyatakan kasih Tuhan. Meskipun di dalam sakitnya tetap boleh menyatakan bahwa Tuhan itu mengasihi, Tuhan itu setia. Dan mungkin dalam perjalanan sedang melakukan pekerjaan ataupun kegiatan yang lain ataupun ada kepentingan yang lain, Tuhan Kau sendiri yang melihat hati, Kau sendiri yang akan melapangkan segala pekerjaan dan memudahkannya dan memberi hikmat di dalam pekerjaan ataupun setiap urusan yang dikerjakan. Kasih Tuhan nyata bagi mereka dan mereka boleh menyatakan kasih Tuhan. Mungkin ada beberapa anakmu yang enggan untuk datang karena mungkin kecewa dengan Tuhan, mungkin kecewa dengan sesama di gereja ini, ataupun memiliki alasan yang lain. Kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjamah hati saudara-saudara kami ini. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar setiap keluh kesah, setiap pergumulan, mungkin alasan kenapa kecewa dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak kurang sabar untuk menjangkau anakmu ini, dan ajalah kami untuk sesama anak Tuhan saling mengingatkan satu dengan yang lain, sehingga senantiasa boleh bersama-sama boleh melihat kasih Tuhan, bersama-sama boleh memuliakan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pilkada serentak yang nanti akan dilaksanakan tanggal 27 November. Kiranya Tuhan menyertai setiap kami. Dari sekian pilihan yang sudah ditentukan, kiranya kami boleh memilih orang-orang yang takut akan Tuhan. Apapun yang kami pilih dan siapapun yang jadi pemimpin kami, baik gubernur maupun bupati, kami percaya tidak ada yang Tuhan tidak ikut campur tangan. Tidak ada yang tidak dalam kuasa rancangan Tuhan. Siapapun yang terpilih, Tuhan punya rancangan, Tuhan punya kehendak. Mungkin itu bukan pilihan yang kami pilih, tetapi ajalah kami untuk taat kepada pemerintahan kami dimanapun kami berada, karena pemerintahan itulah yang menjamin keamanan bagi kami, menjamin juga ketersediaan setiap hal yang kami perlukan Tuhan. Ajalah kami sekali lagi melakukan tugas kewajiban kami sebagai warga negara yang baik, yang berhak memilih dengan hati nurani. Dan kiranya sekali lagi apapun pilihan yang kami pilih, kami boleh mendoakannya di dalam Tuhan. Dan mungkin perbedaan politik tidak membiarkan kami di dalam perpecahan,
Mungkin memang di dalam selama proses pemilihan, selama proses kampanye mungkin ada gesekan satu dengan yang lain, mungkin ada ketidaksukaan satu dengan yang lain, bagaimana cara kampanye masing-masing Tuhan. Tetapi ketika selesai tanggal 27 November nanti boleh kami bersatu kembali di dalam persatuan. Mungkin bagi kami yang tidak seagama juga boleh kembali bersatu untuk memajukan bangsa dan negara ini. Dan kiranya pemimpin yang Engkau pilih, sekali lagi Engkau ajarkan, Engkau beri hati yang takut akan Tuhan, menjadikan tanggung jawabnya bukan hanya sekedar bertanggung jawab kepada pemilihnya ataupun kepada rakyat yang dipimpin, tetapi terlebih daripada itu mereka bertanggung jawab kepada Tuhan. Karena Tuhan di dalam Pengkhotbah pasal yang 12 dikatakan segala perbuatan akan dihadapkan ke tata pengadilan Allah, entah itu jahat, entah itu baik. Kiranya kami boleh melakukan segala sesuatu yang berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan proses pemilihan pilkada serentak itu dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami juga berdoa mungkin ada rencana resesi ekonomi di tahun 2025 dan tahun 2024 ini sudah mulai berjalan resesi ekonomi itu. Mungkin kami tidak tahu ataupun tidak berdampak secara langsung bagi kami, tetapi resesi ekonomi pun akan semakin berdampak bagi kami. Bagaimana inflasi sudah mulai nyata, kiranya Menteri Keuangan juga pemerintah yang sudah definitif saat ini mencari terobosan-terobosan yang baru, bagaimana ekonomi di Indonesia boleh tetap stabil menghadapi resesi ekonomi di tahun yang akan datang, mengingat banyak perusahaan-perusahaan besar yang bangkrut dan banyak karyawan yang diberhentikan. Tuhan, kami percaya Tuhan menempatkan anak-anak-Mu yang tepat sesuai pada posisinya di pemerintahan ini, di Kementerian Perdagangan dan juga Kementerian BUMN. Kiranya mereka bersama-sama membangun sistem perekonomian yang baik untuk masyarakat kecil maupun untuk pengusaha. Dan kiranya sekali lagi kuasa Tuhan, hikmat daripada Tuhan, dan takut akan Tuhan menyertai pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Terima kasih. Terlebih kami berdoa untuk gereja ini yang dalam proses persiapan untuk emeritasi. Kiranya Tuhan memperlengkapi satu persatu dari kami, mencukupkan setiap kebutuhan yang kami perlukan. Kami sandarkan penuh dalam tangan pengasihan Tuhan, dan kami berusaha sesuai dengan tanggung jawab kami. Karena salah kami untuk memiliki hati yang sama di dalam Tuhan, sehati di dalam Tuhan, di dalam pelayanan akan Tuhan, sehingga kami ketika melayani boleh memberikan seluruh yang kami miliki untuk pelayanan di dalam Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh melayani Tuhan bukan hanya sekedar rutinitas atau karena tanggung jawab kami, ataupun karena terpaksa kami melayani, karena jadwal kami melayani, tetapi adalah kami melayani dengan hati yang cinta akan Tuhan, hati yang kasih dan penuh dengan ketulusan di hadapan Tuhan. Sehingga pelayanan kami meskipun kurang sempurna atau kadang salah di dalam kami melayani, tetapi ketika Tuhan melihat hati kami yang tulus untuk melayani Tuhan dan sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan, Tuhan akan senantiasa memampukan kami dan memberi kami lebih hikmat untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Pelayanan Tuhan bukan hanya sekedar di depan altar, tetapi juga pelayanan yang kecil-kecil lainnya boleh kami lakukan dengan takut akan Tuhan dan dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami serahkan semangat tempat ini, gereja di tempat ini, dan juga pemerintahan di negara ini Tuhan dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang berkarya, Tuhan juga yang mencukupkan, Tuhan juga yang akan bekerja di dalam setiap sendi kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bapak Petrus yang sudah mengambil di dalam doa-doa ini. Dan untuk selanjutnya yaitu persembahan kita ini di dalam pujian yaitu kasih-Mu seperti sungai.
syukur kami, persembahan persepuluhan, persembahan sumbitan, juga persembahan yang lainnya Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan untuk menjadi ya Tuhan pelayanan di tempat ini Tuhan. Tuhan memberkati kami yang sendiri maupun Tuhan yang punya Tuhan, memberkati setiap kami Tuhan dengan di dalam nama-Mu kami serahkan persembahan haleluya amin. Dan selanjutnya doa berkat dan serta jemaat mengaji Tuhan. Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Sebelum kita berpisah untuk pulang ke rumah masing-masing, arahkan hati, terima berkat dari Allah kita. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kuatan, penghiburan, penyertaan dari Roh Kudus senantiasa memberkati kita sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin.